Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Bagus Prasetyo dengan NIM 24111911047. Nah, di sini sedikit menjelaskan tentang tugas yang sudah diberikan oleh dosen saya dengan mata kuliah struktur beton prategang. Nah, ada tugas yang dimana diketahui sebuah struktur balok beton prategang pasca tarik dengan gambar yang sudah disediakan juga. Nah, di sini tuh disuruh cek apakah penampang tersebut memenuhi syarat bila R-nya sama dengan 0,75, di mana MO sama dengan MDL plus MSIDL. Terus yang kedua itu disuruh mendesain gaya prategang awal minimum bila diketahui long termnya pre-stress loss sebesar 25% dari tegangan initial sampai tegangan efektif atau R sama dengan 0,75. Disuruh menganalisis menggunakan diagram Magnell sesuai dengan ketentuan SNI 2817/2013 dengan 5 persamaan. Nah, di situ ada 7 ya, ada 7 bidang yang harus dicari dulu. Nah, udah ada beberapa yang udah diketahui, yaitu diantaranya yang H-nya 1800 mm, WA-nya 800 mm, WA satunya 300 mm, WB-nya 700 mm, WB satunya 250 mm, HF satunya 200 mm, HF2-nya 120 mm, HF3-nya 250 mm, HF4 250 mm, di WEB-nya 200 mm, HWEB-nya 980 mm. Nah, sebenarnya tugas ini tuh ada acuannya tersendiri, yaitu sesuai dengan SNI 2817/2013. Nah, persamaan-persamaan yang digunakan itu ada 5 sesuai dengan SNI 2817/2013, yaitu di diagram Magnell memiliki cara dasar mencari nilai PI yang memenuhi persyaratan tegangan tarik dan tekan pada saat beton berada pada kondisi transfer atau short term yang dalam kondisi seluruh loss telah terjadi long term. Nah, itu tuh ada sesuai dengan SNI 2817/2013 yang dimana ada 5 persamaan. Selain persamaan yang 5 tersebut, ada persamaan lain yang dibedakan sesuai dengan kondisi batas tegangnya. Yang pertama pada kondisi awal. Nah, pada kondisi awal itu rumusnya FTI sama dengan 0,5 akar kuadrat F aksen CI. Yang kedua FCI sama dengan min 0,6 FCI. Terus yang kedua itu pada kondisi efektif. Nah, pada kondisi efektif ini rumusnya itu FT sama dengan 0,5 akar dari F aksen C. Terus FCDL sama dengan min 0,45 F aksen C. Terus juga FC total sama dengan 0,6 F aksen C. Terus nah, selanjutnya itu yaitu untuk mengurutkan langkah-langkah untuk menggunakan diagram Magnell. Yang pertama itu menggunakan menghitung inersianya tersebut terlebih dahulu. Nah, di antara 7 bidang yang ada di gambar itu kan ada 2 bidang, yaitu bidang pertama itu persegi panjang, yang kedua itu segitiga. Nah, untuk rumus mencari inersia persegi panjang itu kalau IX sama dengan 1/12 B kali H pangkat 3. Terus IX sama dengan 1/12 H kali B pangkat 3. Kalau persegi panjang itu seperti itu, 1/12. Nah, selanjutnya untuk segitiga itu 1/36 B kali H pangkat 3. IX sama dengan 1/36 H kali B pangkat 3. Nah, setelah untuk mencari inersianya tersebut, baru menghitung nilai modulus penampang dan alfa. Nilai modulus penampang dan alfa itu kan dibagi-bagi, yaitu untuk ada bagian atas sama bagian bawah. Untuk bagian atas sendiri ZT sama dengan 1/YT, Theta T sama dengan Alpha T sama dengan AC per ZT. Terus untuk bagian bawah tersendiri ZT sama dengan 1/YB,
alpha T sama dengan AC per ZB, di mana I itu yang itu inersia yang tadi. Kita sebelumnya harus mencari inersia dulu. YT sama dengan tinggi Y dari bagian atas, YB sama dengan tinggi Y dari bagian bawah, AC sama dengan luas total penampang. Selanjutnya itu untuk menghitung nilai eksentrisitas maksimum, yaitu nilai Mmax. Nilai Mmax itu rumusnya yaitu YB min titik berat tendon dari serat bawah. Terus menghitung nilai momen. Selanjutnya itu menghitung nilai momen. Menghitung nilai momen itu yang pertama beban sendiri, yang QBS sama dengan AC YC, QDL sama dengan QBS plus QSDL, dengan nilai YC itu 25 kN per meter persegi. MO itu MDL sama dengan MO itu MDL. MDL itu 1/8 dikali QDL dikali L persegi, L kuadrat. Yang KB itu momen akibat beban total. Q total sama dengan QDL plus QLL. M total sama dengan 1/8 dikali Q total dikali L kuadrat. Nah, selanjutnya itu menghitung batas tegangan. Batas tegangan itu kan dijelasin yang pertama, yang pada kondisi awal dan pada kondisi efektif. Dengan nilai FC prime-nya itu 40 MPa dan FCI prime-nya itu 30 MPa. Nah, setelah itu untuk tugas ini tuh kita cek apakah memenuhi syarat atau tidak. Lalu yang rumus itu ZB min sama dengan M total per I min RM O dibagi FT per dikurang FTCI. Lalu dibandingin nih nilai ZB yang dapat dengan nilai ZB min, apakah nilai ZB lebih besar daripada ZB min, maka penampang tersebut memenuhi persyaratan jika lebih besar. Nah, yang selanjutnya itu desain gaya prategang awal yang sesuai dengan SNI yang tadi yang 2013, di mana ada 5 persamaan. Ada 5 persamaan. Nah, untuk yang progres yang sudah saya kerjakan itu yaitu sampai inersia. Selanjutnya itu mau ngasih tentang penampang 1. Penampang 1 itu kan persegi nih, ada 7 penampang. Saya mulai dari penampang 1 persegi panjang dengan rumus A1 sama dengan WA dikali HF1, yaitu 800 kali 200, yaitu 160.000 mm persegi. Terus penampang 2 itu segitiga, A2 sama dengan 1/2 dikali WA1 dikali HF2, yang dimana 1/2 dikali 300 dikali 120, ini hasilnya 18.000 mm persegi. Selanjutnya penampang 3 segitiga sama dengan A3 setengah dikali WA1 dikali HF2, hasilnya setengah dikali 300 dikali 120, 18.000 mm persegi. Penampang 4 segitiga juga sama, yaitu A4 TWB dikali HF2 ditambah HWB ditambah HF3, 200 dikali 120 ditambah 980 ditambah 250.000, yang dimana hasilnya 270.000 mm persegi. Penampang 5 segitiga itu kan 1/2 dikali WB1 dikali HF3, 1/2 dikali 250 dikali 250 sama dengan 31250 mm persegi. Terus selanjutnya penampang 6 segitiga, A6 sama dengan 1/2 dikali WB1 dikali HF3 sama dengan 1/2 dikali 250 dikali 250 sama dengan 31250 mm persegi. Dan yang terakhir penampang 7 persegi panjang, A7 sama dengan WB dikali HF4 sama dengan 70 dikali 250 sama dengan 175.000 mm persegi, 175.000. Nah, A total itu dijumlah ini A1 sampai A7, yang dimana hasilnya 73.500 mm persegi. Nah, selanjutnya setelah menghitung inersia itu menghitung koordinat masing-masing bidang. Yang X kan ada sumbu X itu ke atas yaitu ke samping. Nah, pada sumbu X ini X1 nya itu setengah dikali WA yang hasilnya setengah kali 1/2 dikali 800 atau 400
X2 juga sama, 2/3 dikali WA1 hasilnya 200 mm. X3 itu hasilnya 600 mm. X4 itu hasilnya 400 mm. X5 itu hasilnya 216,667 mm persegi. X6 itu hasilnya 583,333 mm persegi. X7 itu 400 mm persegi dengan yang tadi. Terus selanjutnya itu pada sumbu Y. Sumbu Y itu setengah dikali HF1 ditambah HF2 ditambah HWB ditambah HF3 ditambah HF4, yang dimana hasilnya 1700 sesuai dengan yang sudah saya kerjakan. Y2 itu 1560 mm persegi, Y3 sesama 1560 meter persegi, Y4 925, Y5 333,333, Y6 125, Y7 juga 125. Selanjutnya itu menghitung koordinat pusat massa. Koordinat pusat massa itu X bar, di mana rumusnya X1A1 plus X2A2 plus sampai X7A7 bagi A total, di mana hasilnya 400 mm, yaitu X bar itu dari serat kiri. Terus selanjutnya itu Y bar. Y bar itu Y1A1 plus Y2A2 ditambah sampai Y7A7 dibagi A total, di mana hasilnya 882,187 mm, itu dari serat bawah, itu kan Y bar. Nah, selanjutnya itu menghitung nilai girasi, yaitu Rx sama dengan X min X bar. Rx1 itu 400 min 400 itu 0, Rx2 sampai Rx7 tinggal dihitung aja. Selanjutnya itu RY itu Y min Y bar, sama aja kayak tadi, sama RY1 saya kasih 1 RY1 sama 1700 dikurang 882,187 hasilnya 817,813. Nanti dihitung sampai RY7. Terus menghitung nilai inersia. Selanjutnya menghitung nilai inersia yang X sama Y. Yang pertama rumus untuk persegi panjang itu kan 1/12 dikali BH3 ditambah RY kuadrat. Itu untuk IX. Kalau untuk Y 1/12 dikali HB pangkat 3 ditambah ARX pangkat 2. Untuk selanjutnya rumus untuk segitiga IX sama dengan 1/36 dikali BH3 ditambah ARY kuadrat ya. Untuk Y 1/36 dikali HB pangkat 3 ditambah ARX kuadrat. Nah, kita menghitung perhitungan inersia yang X dulu. Kita hitung dulu satu-satu tuh, mulai dari X1 sampai IX7. Langsung ditotalin nih, IX1 sampai IX7 berapa nih? Di sini saya totalin itu IX1 sampai IX7 itu 2,859 dikali 10 pangkat 11 mm pangkat 4. Ya, selanjutnya itu inersia yang Y sama inersia yang Y juga hitung dulu I1 sampai I7 terus ditotalin. I1 sampai I7 itu hasilnya 2,052 kali 10 pangkat 10. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.